Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rima Aulia dari Offering B S2 Pendidikan Kimia 2019 dengan nomor NIM 1903317652221. Di sini langsung saja saya akan mempresentasikan proposal rancangan tesis saya dalam mata kuliah seminar proposal ini. Penelitian tesis saya rencananya akan berjudul Efektivitas Pembelajaran Berorientasi Blended Learning Berbantuan LKPD terhadap keterampilan berpendapat peserta didik kelas 10 SMA pada reaksi oksidasi dan reduksi atau redox. Yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini adalah sesuai dengan kurikulum terbaru 2013 untuk membantu para peserta didik mencapai tingkat partisipasi penuh di masyarakat, guru harus memusatkan perhatian pada kecakapan-kecakapan di abad ke-21 ini dan membantu para peserta didik beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Salah satu dari kecakapan tersebut adalah kecakapan berkomunikasi. Di dalam kecakapan berkomunikasi ini salah satunya adalah ada keterampilan berpendapat. Selanjutnya, kurikulum 2013 yang bersifat saintifik menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Namun, kenyataannya kurikulum 2013 masih jauh dari kata berhasil dalam penyelenggaraannya di sekolah-sekolah Indonesia karena metode yang digunakan oleh guru masih terkesan biasa, menggunakan model ceramah yang jika hal tersebut dilakukan terus-menerus berpotensi membuat peserta didik bosan. Namun untuk saat ini pada kenyataan di lapangan memang para peserta didik bahkan kita sendiri lebih sering berkomunikasi atau melakukan pembelajaran secara online karena merebaknya virus corona seperti itu. Jadi pembelajaran online ini sudah sangat dikenal, sudah sangat digandrungi oleh peserta didik dan semua orang. Jadi akan lebih mudah dilakukan analisis dalam model pembelajaran ini. Untuk selanjutnya latar belakang selanjutnya maksud saya dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2017 tentang implementasi kurikulum, salah satu kompetensi yang dikembangkan dalam metode pembelajaran saintifik adalah kemampuan mengungkapkan pendapat. Namun kenyataannya masih banyak siswa dengan hasil belajar tinggi di Indonesia kurang berani dalam mengungkapkan pendapatnya di kelas. Lalu, mengapa kok dipakai redox? Karena redox merupakan salah satu materi kimia yang memiliki karakteristik diantaranya yaitu yang bersifat abstrak dan konsep-konsepnya pun abstrak sehingga dapat dilakukan analogi secara kontekstual terhadap kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita termasuk dalam reaksi redox. Dan itu akan mempermudah kita dalam bukan kita tapi peserta didik untuk memahami konsep redox itu yang seperti apa. Jadi dihubungkan secara kontekstual dengan fenomena yang ada. Nah, kenapa digunakan LKPD? Mengapa berbantuan LKPD? Karena LKPD sebagai bahan ajar mempunyai peranan yang cukup penting untuk membangun pengetahuan peserta didik sehingga harus memenuhi kebutuhan dalam usaha menguasai materi pembelajaran dan kompetensi serta mampu menjawab tantangan globalisasi tanpa mengurangi kemampuan berkomunikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad ini. Setelah uraian yang cukup panjang, setelah latar belakang ini, maka perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas pembelajaran berorientasi blended learning berbantuan LKPD dengan model pembelajaran online offline
menggunakan teknologi internet yang dapat melatihkan keterampilan berkomunikasi peserta didik khususnya dalam hal berpendapat. Nah, maka dari itu penelitian saya ini berjudul Efektivitas Pembelajaran Berorientasi Blended Learning Berbantuan LKPD terhadap Keterampilan Berpendapat Peserta Didik kelas 10 SMA pada materi Redox. Jadi rumusan masalahnya di sini ada dua, yaitu bagaimana keterampilan berpendapat dan hasil belajar peserta didik kelas 10 SMA pada materi Redox setelah proses pembelajaran berorientasi blended learning dengan berbantuan LKPD. Selanjutnya, tujuan penelitiannya juga ada dua, yaitu untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpendapat, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik kelas 10 SMA pada materi reaksi redox setelah proses pembelajaran ini dilakukan atau diterapkan. Hipotesis penelitiannya ada dua di sini, yaitu hipotesis pertama, adanya perbedaan antara keterampilan berpendapat peserta didik yang diterapkan model pembelajaran blended learning ini dengan yang melakukan pembelajaran secara konvensional. Lalu yang kedua, adanya perbedaan hasil belajar antara, di situ tulisannya keterampilan berpendapat, harusnya hasil belajar antara peserta didik kelas 10 SMA yang melakukan proses pembelajaran dengan blended learning dan yang melakukannya secara konvensional. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini ada 4, bagi peserta didik, bagi pendidik, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Selanjutnya definisi operasionalnya ada 5, yaitu LKPD sendiri, yaitu lembar kerja peserta didik pada materi Redox ya. Lalu model pembelajaran blended learning. Selanjutnya kriteria efektivitas pengembangan LKPD. Yang keempat, keterampilan berpendapat peserta didik, dan yang terakhir adalah materi Redox tersebut. Jadi untuk selanjutnya, metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah terdiri dari prosedur penelitiannya. Di sini prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Design atau R&D. Namun dalam pengembangan LKPD-nya yang berorientasi blended learning, karena LKPD adalah suatu hal yang pokok di dalam penelitian ini, maka penulis atau saya menggunakan model 4D dari Tyagarajan. Lalu yang kedua, tempat dan waktu. Uji coba penelitian dilakukan di salah satu SMA negeri Kota Malang dan dilakukan pada semester genap pada kelas 1. Untuk sasaran penelitiannya adalah untuk mengetahui keterampilan berpendapat dan hasil belajar peserta didik kelas 10 SMA pada materi Redox. Uji cobanya dilakukan secara heterogen. Untuk prosedur penelitiannya ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, lalu tahap akhir. Untuk rancangan metode penelitiannya, di sini saya menggunakan desain pretest, posttest, kontrol grup desain, di mana O1 adalah di sini ada kelas eksperimen, yaitu kelas O1, dan kelas kontrolnya ada O3. O1 di kelas eksperimen mendapatkan perlakuan X1, kelas kontrol di O3 mengalami perlakuan X2, sehingga nanti hasilnya adalah berupa O2 dan O4. Untuk metode penelitiannya, instrumen penelitian terdiri dari 6 hal, antara lain yaitu lembar telaah media, lembar validasi media, lembar pretest, posttest, lalu lembar angket. Untuk teknik pengumpulan datanya, lembar telaah ini dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya, lalu lembar validasi dilakukan oleh dosen kimia lalu dan guru kimia. Yang nomor 3, lembar tes keterampilan berpendapat untuk mengetahui hasil keterampilan berpendapat siswa atau peserta didik. Yang keempat adalah lembar angket yang
diisi untuk mengetahui respon peserta didik. Teknik analisis datanya ada 3, yaitu analisis data hasil telaah, data hasil validasi, lalu lembar penilaian keterampilan berpendapat peserta didik. Ini di analisis data dan keefektifan LKPD menggunakan skala Likert yang dikutip dari Ridwan tahun 2012, mempunyai nilai skala 1-5 yang skala 5 merupakan yang sangat layak dan nomor 1 sangat tidak layak. Dengan penghitungan persentase merupakan jumlah skor per skor kriteria dikalikan 100%. Untuk selanjutnya, interpretasinya digunakan interpretasi skor yang dikutip dari Ridwan juga tahun 2012 dari skala 0% sampai 100%. Berdasarkan kriteria tersebut, LKPD yang dikembangkan atau pembelajaran yang dikembangkan dikatakan layak memenuhi hasil presentase sebesar lebih dari 61%. Untuk hasil analisis data pretest dan posttest menggunakan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal kali 100%. Berdasarkan Kemendikbud tahun 2016, capaian optimum untuk ketuntasan kompetensi keterampilan ditetapkan minimal memenuhi nilai lebih dari sama dengan 75. Maaf, itu ada kesalahan. Lalu untuk analisis lembar keterampilan berpendapatnya ada, karena di sini ada 3 aspek dalam keterampilan berpendapat, yaitu logis, analitis, dan komunikatif. Jadi di sini saya mengambil yang logis dan analitis. Untuk penghitungannya ada skala dari Permendikbud nomor 81A tahun 2013, mempunyai nilai batasan dari skor akhir kurang dari sama dengan 1,33 itu dianggap kurang keterampilannya, 1,33 hingga kurang dari sama dengan 2,33 dirasa cukup, 2,33 sampai kurang dari sama dengan 3,33 cukup baik. Lalu lebih dari 3,33 hingga 4 merupakan kriteria yang sangat baik. Analisis data pengamatan terhadap aktivitas peserta didik selama pembelajaran dengan mengetahui persentase setiap aktivitasnya pada tiap langkah pembelajaran dan pada 90 menit kegiatan pembelajaran. Persentase aktivitas dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu persen aktivitasnya adalah sigma frekuensi aktivitas yang muncul sama dengan sigma total frekuensi aktivitas keseluruhan dari peserta didik. Untuk yang terakhir, sudah selesai. Terima kasih, begitulah presentasi dari saya. Alhamdulillah. Silahkan jika ada pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya merasa memang masih banyak kekurangan dari rancangan proposal saya. Silahkan yang ingin bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.